Halo Sobat Kampus Nesia, apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast Kampus Nesia. Terima kasih untuk yang sudah nonton video kita di playlist kelas menulis kemarin. Ada 6 video dan satu video tentang tips dapat AdSense dari blog berdasarkan pengalaman di website kampusnesia.co.id. Dan di video kali ini kita akan bikin playlist baru yang namanya sharing analisis bisnis. Tapi jangan diharapkan bahwa bisnis yang akan kita bicarakan adalah bisnis yang gede-gede, yang mungkin omsetnya puluhan atau ratusan juta atau miliaran. Kita akan ngomongin yang kelasnya UMKM aja gitu. Dan based on experience, berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi dengan demikian semoga nanti ada manfaat yang bisa dipetik. Dan terima kasih untuk yang sudah like, share, and comment serta subscribe channel YouTube Kampus Nesia pakai C, Kampus Nesia. Kita lagi berjuang untuk dapat 1000 subscriber pertama dan 4000 jam tayang ya, biar nanti kita coba bisa monetize, biar nanti dapat AdSense. Ya, jujur aja itu salah satu tujuannya dan ada alasannya. Nanti aja kita akan saya sampaikan kalau target 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya udah tercapai. Nanti kita cerita apa tujuan sebenarnya tiba-tiba lama banget gak bikin video terus jadi rajin bikin video lagi. Oke, kita masuk aja di episode pertama analisis bisnis kita. Hari ini akan cerita ngomongin tentang bisnis pulsa, jualan pulsa atau counter pulsa di tahun 2022. Apakah masih memungkinkan? Apakah kira-kira masih bisa dapat cuan? Atau sudah masuk kategori sunset business yang sebentar lagi mati? Nah, coba akan kita analisis ya, termasuk mungkin nanti saya akan cerita proses pembuatan dan modal, omset serta kisaran labanya. Jadi ceritanya di pertengahan tahun 2020, habis lebaran waktu itu, pandemi itu kan mulainya kalau nggak salah tuh Maret, waktu diumumkan pertama kali PSBB ya. Dan waktu itu lucu, tempat saya bekerja sehari-hari yang percetakan merchandise itu sangat terdampak karena mayoritas customer kita adalah mahasiswa di Tembalang, Undip, Polines, UNES, dan Poltekkes, Unpan, dan teman-temannya. Kampus diliburkan, sekolah diliburkan, dan semua kegiatan yang biasanya membutuhkan produk kita tiba-tiba dilaksanakan secara online atau di cancel untuk sementara waktu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Jadi otomatis pesanan kita ngedrop dan ya itu struggling banget ya. Jadi terpaksa kita juga harus mengistirahatkan dua teman sepekerjaan yang biasa membantu kita. Kemudian tokonya juga sempat tutup kira-kira 3-4 bulan. Kemudian saya nggak berani pulang karena di rumah ada lansia, ibu saya udah sepuh. Saya khawatir, padahal cuma dari Semarang ke Pati, tapi saya khawatir kalau pulang nanti jadi carrier ya, karena waktu itu kan masih mencekam gitu. Dan ya di Semarang itu berjuang dengan sisa-sisa tabungan, akhirnya pulang. Dan di rumah itu biar tetap produktif, saya berpikir kira-kira apa nih yang potensial dan bisa dilakukan selama di rumah dengan modal yang gak terlalu besar. Waktu itu tabungan saya masih sekitar 2 jutaan. Kemudian terpikirlah untuk bikin counter pulsa, jualan pulsa, paket data dan lain-lain.
aksesoris juga gitu. Dan ada teman yang kemudian join, alhamdulillah. Jadi kita kepemilikan sahamnya 50-50. Kita urunan 2 juta 2 juta, jadi terkumpul 4 juta. Ini hitung-hitungan modalnya ya, 1,5 untuk beli etalase, kemudian sisanya yang 2,5 lagi itu sebagian digunakan untuk membeli aksesoris seperti kabel data, headset, kemudian charger, pegangan HP, tali HP, pokoknya yang pernak-pernik yang terkait dengan HP lah gitu. Kemudian sisanya untuk deposit pulsa, untuk mengisi pulsa, token PLN, top up juga bisa, kita pakai aplikasi. Kemudian belanja voucher, dan waktu itu masih ada kartu perdana juga. Nah 1 bulan pertama alhamdulillah kita dapat laba itu kalau nggak salah 300.000 ya, dan sehari itu rata-rata ya mungkin 2-5 transaksi ya di awal pembukaan. Jadi omsetnya sebenarnya lumayan ya, mungkin sekitar berapa ya, sekitar 1 sampai 2 juta kalau nggak salah di 1 sampai 2 bulan pertama buka. Tapi memang marginnya kecil. Jadi ya untuk teman-teman yang belum tahu bisnis pulsa dan kuota itu kan marginnya kecil ya. Pulsa itu paling gede mungkin marginnya 2.000 kali, 2.000. Katakanlah misalkan sebagai contoh, motor lewat karena kita lagi di pinggir jalan. Jadi contoh misalkan pulsa Telkomsel yang 10.000 itu nanti saldo kita bakal kepotong 10.650 kalau nggak salah. Artinya marginnya itu cuma 1.350. Jadi kecil banget gitu. Dan flat artinya ya semua transaksi itu rata-rata marginnya segitu. Dan padahal kan nominalnya tuh beda. Jadi sebenarnya kalau kita diminta milih, misalkan katakanlah kita ngisi deposit pulsa itu 100.000 daripada orang beli sekali langsung 100.000, mending ya 10.000 tapi 10 kali, atau 5.000 tapi 20 kali, karena margin keuntungannya itu tetap. Jadi yang kita kejar adalah jumlah transaksinya dalam sehari itu berapa. Teman saya yang dulu pernah sukses di Tembalang sebagai penjual pulsa dan counter, gede banget dulu, dan akhirnya tersisih oleh waktu gitu. Beliau pernah bercerita idealnya itu ya dengan margin yang flat kayak gitu, sehari itu minimal 100 transaksi. Karena kan kalau di Tembalang harus bayar karyawan, listrik, kemudian sewa tempat itu mahal. Nah kalau saya ini, kita bukanya di rumah sendiri, di teras rumah gitu, kemudian dipajang di etalase, jadi sewa dan listrik nggak dihitung lah gitu. Dan alhamdulillah berarti kurang lebih udah 2 tahun berjalan. Dan ya untuk ukuran sebuah bisnis di desa, dan juga bukan sampingan, tapi karena saya harus kembali ke Semarang, bisnis ini counter pulsa ini dikelola oleh keponakan saya yang sekarang kelas 3 SMK. Waktu counter itu didirikan dia kelas 1 ya, kelas 1. Sekalian untuk belajar. Nah, karena kebetulan dia anak akuntansi SMK gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ada kenaikan jumlah transaksi yang signifikan. Dari awalnya itu sehari paling mungkin 2-5, sekarang rata-rata mungkin 10-17 ya. Kadang kala juga sempat 20 lebih gitu transaksi. Dan omsetnya itu rata-rata tiap bulan itu sekitar 6-7. Kalau pas rame misalkan penjualan aksesoris dan lain bisa lebih dari itu, dan marginnya itu rata-rata sekitar
eh berapa persen ya berarti? Sekitar 10% ya. 10%, 10%. Kurang lebih 10% marginnya. Ya untuk sebuah usaha di desa dan dengan modal yang seadanya dan cara mengelolanya juga ya sebisanya aja, menurut saya sih oke lah gitu ya. Dan biasanya uang itu saya gunakan sebagian untuk uh, bagian saya nanti diberikan ke ibu, kemudian sebagian lagi untuk keponakan yang mengelola, dan kalau pas lagi rame biasanya kita juga akan share ke uh, investor kita gitu. Nah, alhamdulillah juga kemarin karena selama pandemi itu salah satu yang bikin naik signifikan karena kebutuhan untuk sekolah online. Jadi kebutuhan kuota itu memang banyak dan ada beberapa produk yang terbilang laris manis gitu. Jadi kita sengaja ngambil margin kecil, bahkan kadang kalau pas karena kan harga voucher dan kuota itu sangat fluktuatif ya. Kadang naik naik kemudian turun, dan harganya itu mungkin dalam 1 minggu itu bisa ganti 2 sampai 3 kali, kadang kadang se ekstrim itu gitu. Jadi kadang ketika kita mau ngikutin naik turunin harga kan terlalu cepat, jadi sesekali ya kita harganya kita flat, maksudnya kenaikannya itu mungkin nunggu bulan berikutnya, yang artinya margin kita juga bakal terpotong gitu, dan uangnya itu benar-benar yang kecil banget, artinya 100, 200, 300 rupiah itu benar-benar dihitung, bukan 1000, 2000, 10.000, 5.000, enggak. Jadi benar-benar ratusan rupiah tuh dihitung. Nah, alhamdulillah juga setelah 2 tahun lebih berjalan, kita nambah, selain aksesoris kita tambahin juga satu etalase. Kemarin kita dari keuntungan kita sisihkan untuk membeli etalase, kemudian kita tambahin produk yang masih berkaitan dengan kuota dan aksesoris, yaitu alat tulis sekolah gitu. Karena mayoritas yang beli di tempat kita itu adalah remaja dan anak sekolah gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bertanya gitu ya, kira-kira di hari gini, di mana akses internet itu sudah semakin mudah, jaringan wifi kabel itu udah masuk ke desa, kira-kira jualan pulsa dan kuota itu masih laku nggak sih? Kalau laku atau enggak, jawabannya masih. Kira-kira masih potensial apa enggak? Kalau menurut saya sih masih aja sih gitu. Yang penting ya bagaimana kita menjual produk kita gitu. Kenapa begitu? Karena sekarang itu bahkan sampai ke desa-desa pun satu rumah itu minimal ada satu HP, bahkan mungkin lebih. Kalau orang tua yang maksudnya orang yang sudah sepuh itu paling enggak bakal butuh pulsa gitu. Dan untuk yang mungkin udah HP-nya udah Android, bisa akses internet, ya pasti butuh lah gitu. Walaupun mungkin di rumah ada WiFi, tapi misalkan ketika keluar kan paling enggak dia bakal ngisi. Ya minimal sebulan sekali lah gitu. Apalagi kalau yang belum punya wifi, punya anak sekolah, sekarang semuanya online, apalagi anak-anak itu sudah bisa main HP, itu biasanya boros banget. Dan ya sebenarnya kita prihatin, dalam artian ya sebenarnya kalau bisa jangan boros-boros amat, kasihan orang tuanya karena cari uang juga susah. Tapi satu sisi sebenarnya ya makin cepat habis makin cepat beli lagi, kita sebenarnya ya senang. Ini agak dilematis sebenarnya. Makanya biasanya kita sarankan ya di manage, maksudnya bijak lah. Kalau kita nasihatin misalkan yang anak-anak kecil atau anak sekolahan ini, ya kalau dijatah kuota untuk belajar, ya minimal tugasnya harus diselesaikan dulu, dikirim, dikerjakan, baru setelah itu kuota sisanya boleh digunakan untuk main game atau YouTubean atau TikTokan, tapi juga seperlunya gitu. Jadi biar nggak kasihan orang tua yang nyari uang dengan kerja banting tulang. Gitu. Jadi pertanyaan pertama, apakah masih potensial? Menurut saya sih masih gitu. Pun misalkan nanti semua rumah itu udah terkoneksi dengan wifi, orang mungkin nggak butuh beli kuota atau pulsa lagi. Nanti akan ada kebutuhan berikutnya. Orang udah mulai paham tentang beli belanja online.
dengan berbagai aplikasi e-commerce, sebut saja misalkan Shopee, kemudian Tokopedia atau yang lain, dan itu kan pasti butuh top up dompet digital atau e-wallet. Nah, ini kan juga ada sekarang. Jadi kita menyediakan jasa itu. Kalau teman-teman yang di kota punya mobile banking, mungkin nggak masalah ya, sewaktu-waktu bisa top up dari HP-nya sendiri gitu, selama ada saldonya. Tapi untuk di desa yang mungkin jarang banget yang punya m-banking, kalau transfer itu harus ke ATM yang biasanya ada di eh, eh, kecamatan atau mungkin jalan raya terdekat, itu kan jauh ya, atau mungkin di agen-agen BRI Link atau apa itu biasanya agak mahal gitu. Jadi kita jasa top up itu potensial. Kemudian nanti ada pembayaran berbagai payment gateway seperti BPJS dan eh, PLN, token PLN, pulsa PLN itu juga lumayan. Biasanya kalau rata-rata itu biasanya ngambilnya 2.000 sampai 3.000 per transaksi. Kalau di tempat ke kami cuma 2.000 aja gitu. Atau kadang kalau butuh transfer misalkan ya kita bisa pakai juga, dan biasanya kita kenakan lebih murah daripada kita samakan sama Vespa lah ya, 2.500 lah. Itu lebih murah dibanding agen-agen link-link gitu. Kemudian itu kalau kalau menjawab pertanyaan tadi. Dan satu lagi, jadi selama gadget itu masih ada kan nanti bakal terus berkembang ya. Yang tidak bisa dilepaskan dari gadget, entah itu handphone dan teman-temannya, itu adalah aksesoris. Dan aksesoris ini kan tidak semuanya disediakan oleh brand gadgetnya, misalkan minimal aksesoris pelengkap lah ya. Jadi kadang headset nyari yang agak terjangkau, kemudian adaptor, charger, kabel data nyari yang agak terjangkau, karena kalau yang ori pertama harganya pasti mahal, yang kedua nyarinya itu susah gitu. Kemudian aksesoris tambahan, katakanlah misalkan apa istilahnya itu, pelindung ya, saya lupa namanya. Wah, berisik banget ya. Kemudian misalkan tali pegangan atau dudukan atau stand atau ya aksesoris pelengkap gadget itu kan bakal terus dibutuhkan gitu. Ya kalau modalnya banyak mungkin bisa beli langsung banyak, tapi kalau terbatas ya beli aja seperlunya, dan nanti kan ketahuan yang paling laris itu apa. Jadi ya dimaksimalin untuk kulaan yang paling laris itu aja gitu. Tapi memang satu catatan kalau teman-teman mau ikutan bisnis jual counter pulsa atau jual voucher data, itu emang harus punya uang cash in hand, karena kan kita misalkan uangnya udah dibelanjakan di produk, tapi harus top up untuk deposit pulsanya misalkan. Jadi kalau kalau ada uang cash in hand yang bisa digunakan dulu, itu bakal lebih mudah. Biasanya kita sisihkan dari, memang ada anggaran khusus, jadi sewaktu-waktu kalau kita top up itu nggak harus nunggu transfer ke bank dulu atau apa, tapi kita memang punya cadangannya gitu. Tapi juga hati-hati, sekarang marak penipuan. Jadi kemarin pas buka tuh belum nyampe sebulan tuh udah kena tipu sama penipu lewat BA yang nyamar jadi tetangga dan beli pulsa. Wah, ini pelajaran berharga sih. Ya anggap aja sedekah lah. Tapi ya katanya kan ikhlas tuh nggak harus rugi. Jadi tetap bikin jengkel juga gitu. Tapi hikmahnya adalah itu jadi marketing yang tragis. Maksudnya waktu itu ketipu lumayan ya. Ketipunya lumayan. Hampir 3 juta. Emang polos banget kali ya. Ya musibah lah gitu. Tapi hikmahnya adalah karena berita itu tersebar dan waktu counternya itu buka mungkin baru 2 minggu atau 3 minggu, itu jadi salah satu marketing juga. Jadi orang tuh akhirnya tahu kalau saya di rumah dan buka usaha baru, yaitu counter yang jual pulsa dan
kuota paket data sama aksesoris tapi habis kena tipu. Jadi ketika ada orang datang itu pertanyaan pertama selain tentang produk atau beli pulsa pasti bertanya, kemarin gimana sih ceritanya kok bisa ketipu? Tapi ya nggak apa-apa, jadi ya diambil aja hikmahnya gitu. Buat menipu yang nonton video ini, tobat ya, nanti masuk neraka. Oke teman-teman, mungkin itu dulu video kita kali ini karena udah 20 menit juga. Jadi di episode pertama di playlist analisis bisnis ini tentang apakah bisnis counter pulsa paket data masih potensial di tahun 2022? Jawabannya menurut saya masih. Ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.